di dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala membuat batasan tentang sifat orang beriman yang benar-benar beriman dengan orang yang hanya mengatakan iman dengan lidahnya tetapi iman tidak masuk ke dalam hatinya. Orang-orang yang benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, orang-orang yang beriman masing-masing dari mereka merupakan penolong dan pembantu bagi sebagian yang lain. Apa makna menjadi penolong? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala macam kemungkaran. Berbeda dengan orang yang disebut di dalam ayat sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau ada orang mengaku sebagai orang beriman, tetapi bilang jelo pegawaian nejak batur aning pegawaian si lengi, nejak dengan bebotoh, nejak dengan nginam berem, nejak dengan metuk silaturahim, nejak dengan ngelarang dengan lalu aning masjid, nejak dengan gawe si lengi-lengi sinde-ende. Oh, berarti orang itu hanya lidahnya saja mengucap iman tetapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Nauzubillah min zalim. Nah niki maksud yang datang, yaitu mencoba untuk mari kita saling ajak kepada kebaikan nggih. Mudah-mudahan Allah meredhoi seluruh langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada awal kitab Ihya Ulumiddin, al-iman uryanun walibasuhu taqwa wazinatuhul haya wa thamratuhul ilmu, au kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu, semeton jari yang tiang cintai, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 hal. Apa arti dari hadis niki? Al-imanu uryanun. Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat sesuatu yang telanjang. Walibasuhu taqwa. Baju dari iman itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazinatuhul haya. Perhiasan dari iman itu adalah rasa malu. Wa thamratuhul ilmu. Dan buah dari iman itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini 4 hal yang pantas untuk kita renungkan. Apa makna dari hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, al-imanu uryanun. Diumpamakan bapak-bapak, diibaratkan, digambarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iman yang ada di dalam hati kita itu ibarat sesuatu yang masih apa rana bahasa Sasak bekelombas. Kelombos bahasa Antenggih, dek neman ngadu kelambi. Kalau ibu-ibu ndak pakai baju, semal desugul lekan balenda, semal daka diinges. Atau bapak-bapak semal si desugul lekan balenda dek dengan du kelambi. Semal atau ndek? Daka ada bulik betak dah. Semal atau ndek? Oh tidak. Malu kita keluar dari rumah. Nah, dalam gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menggambarkan iman itu ibarat seseorang yang
tidak memiliki pakaian. Maka iman harus dilengkapi dengan pakaian. Sama seperti kita manusia melengkapi pakaian, melengkapi diri kita dengan pakaian-pakaian, sehingga kita bau sugu landing bembe, kita bisa pergi kemana-mana dengan tanpa ada rasa malu, disebabkan karena pakaian kita pakaian yang baik. Maka seperti itu pula iman kita, harus diberikan pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ketakwaan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia? Ketakwaan itu banyak penjelasan ulama. Salah satu penjelasan ulama mengenai ketakwaan itu adalah ketakwaan itu adalah ayyushkara fala yukfar. Yang pertama, tanda ketakwaan itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa diri. Biasanya di dunia orang menjadi lupa diri karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan disebut di dalam surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Biasanya orang menjadi sombong, biasanya orang membusungkan dada, biasanya orang menganggap dirinya paling tinggi, paling kaya, paling mulia karena dia lupa kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita ingat Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana mungkin kita akan berani membusungkan dada, padahal dada ini adalah pemberian dari Allah. Bagaimana mungkin kita sombongkan harta, padahal harta adalah titipan dari Allah. Piran-piran milik tebait oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita sombongkan ilmu, sedangkan ilmu itu adalah titipan dari Allah. Banyak contoh para ulama dulu, bahkan ada seorang ulama yang pernah menyombongkan diri di depan orang yang soleh. Apa katanya? Oh, kamu ini orang jahil, tidak pernah sekolah di madrasah, kamu ini tidak pernah membaca kitab, saya ini orang yang paling banyak baca kitab, saya ini orang yang paling alim. Dia sombong di depan orang yang soleh. Orang yang soleh itu angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, saya dizalimi oleh hambamu ini. Cabutlah nikmat yang engkau berikan karena ia tidak bisa memegang nikmatmu ya Allah. Seketika dicabut pada saat itu, orang yang paling alim berubah menjadi orang yang paling jahil. Na'udzubillah min zalim. Tanda takwa itu pertama, ayyushkara fala yukfar. Banyak syukur kepada Allah dan jangan sekali-kali kita kufur nikmat. Nikmat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak macam nikmat. Salah satu nikmat yang perlu kita jaga, tadi sudah disinggung oleh beliau, adalah nikmat kekompakan dan persaudaraan. Yang namanya kekompakan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya persaudaraan, rasa kangen, rasa cinta, itu semata-mata merupakan nikmat karunia dari Allah. Kalau manusia bau yang beli awak ita, nggih. Misalnya arak dengan jadi bos, upahna ita, misalnya upahna sida ka garap nih, kebun nih sehektar. Nyangkul sida sejelo sekelam dan nyangkul karena tebeng upah. Bau dengan membeli awak tah, lagu ndekna bau membeli atin tah. Arak dengan bau membeli atin dah. Oh, banyak bos-bos yang disumpah sama anak buahnya. Walaupun dia taat secara zahir, tapi dalam hatinya apa? Bos ini selalu zalim kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat bangkrut. Na'udzubillah min zalim. Ada yang seperti itu. Nah, hati kita niki nggih, pelungguh misalnya kangen lek senina dah. Lekan B sumber kangen sino. Dari mana kangen itu? Kangen itu adalah nikmat dari Allah. Itulah sebabnya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 macam rahmat. Dari 100 macam rahmat itu satu sekik turunanna lek bumi.
dengan sebab sekik rahmat yang diturunkan oleh Allah, maka kita semua saling cinta mencintai. Bukan hanya antar manusia, bahkan hewan pun. Yang namanya kuda, kalau ada anaknya jatuh, tidak mungkin anaknya akan diinjak. Yang namanya singa, dakak negala, tidak mungkin memakan anaknya. Justru sebaliknya, banyak sekarang manusia yang makan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, rasa kasih sayang yang ada dalam hati kita, yang ada di dalam hati makhluk Allah, itu bersumber dari rahmat Allah. Waddakhara li nafsihi tis'atan wa tis'ina rahmah. Sekik turunang nelek dunia, siwa puluh siwa simpenna untuk jelo kiamat era li akhirat. Sai si teicanin siwa puluh siwa rahmat si tersimpan niki dengan si bau ngamalang sekik rahmat si turunang nelek dunia. Artinya orang yang hidup dengan saling cinta mencintai di dunia, nanti Allah akan berikan kecintaan di akhirat. Kalau di dunia musuh-musuhan, jagur-jaguran, saling nyumpa, saling lengik, saling hujat, saling fitnah, maka tidak akan mungkin memperoleh bagian dari rahmat Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi rasa kasih sayang niki merupakan nikmat Allah. Mari kita jaga bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Jaga saling cinta mencintai, saling doayang. Jangan saling fitnah, jangan saling mengumpat. Jangan kita saling mencari kesalahan. Kalau ada kesalahan teman, mari kita peringatkan dengan baik. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW. Sai dengan si nutup kelengian baturna le dunia. Artinya ndek negirang nyebut-nyebut kelengian dengan, maka era le akhirat Allah nutup kelengian lekan selapu manusia. Tapi kalau ada orang kedemenan lek dunia, hobina lek dunia, meta kelengian dengan, kemudian nyebarang kelengian dengan, tersebarang aning bembe sehingga ilak batur, maka era lek akhirat Allah juga akan membuka seluruh aibnya di depan seluruh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggih. Coba pelungguh renungkan. Kalau orang tahu aib teh, nggih. Kalau masing-masing kita mengetahui aib dari saudara kita, dibuka semua oleh Allah, mungkin semua kita akan saling muntah. Jijik kita melihat teman kita. Mungkin kalau seluruh aib istri kita dibuka untuk kita sebagai suaminya, mungkin kita sayang istri kita. Kalau semua aib kita sebagai suami dibuka oleh Allah di depan istri kita, mungkin dek nekawa dek nekawa bareng ini tamalik. Ndak mau dia bersama-sama dengan kita. Tapi Allah ditutup aib kita masing-masing. Maka kalau kita ingin supaya Allah selalu menutup aib kita, maka mari kalau ada aib dari saudara kita, kita tutup, kita peringati dengan baik, dan jangan kita sebarkan, jangan kita terus-menerus menjatuhkan kehormatannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdien nahdiat yang berbahagia. Yang kedua, kata ulama, ayyuto'a fala yu'sa. Tanda dari ketakwaan itu, yang pertama banyak syukur, jangan kufur nikmat. Yang kedua, ayyuto'a fala yu'sa, taat kepada Allah, menjawab panggilan Allah, menunaikan perintah Allah, dan jangan maksiat kepada Allah. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya namanya kehidupan dunia. Itu sebabnya di dalam hadis qudsi kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya man idza da'ahul abid ghada walabba wa idza da'ahul jalil na'a wa a'rada.